udah punya niat dan niatnya itu mungkin agak-agak sangat tidak mainstream gitu. Jadi ya harus diterima juga sih resikonya kayak gitu. Cuma Halo Pak, nanti halo. apa kabar? Halo Kak Damai, baik-baik saja. Lagi Cuma di Nepal. lagi musim hujan aja, jadi sering bersin-bersin biasalah Oh, kayak oke. gitu. Di Nepal musim hujan, Val. Ya sama lah di Nepal sama di Indonesia sama musimnya. Aduh. Oh ya, Pak, aku kenalin kamu dulu ya. Oke, Hmm. Jadi Falah ini uh, salah satu apa ya bagian dari RI. RI itu Ruang Inovasi. Nanti bakal Falah cerita. Dulu juga Falah ini bagian dari Patriot Energi dan Patriot Negeri. Jadi dulu Falah ditempatin di Berau untuk yang Patriot Negeri ya Fal ya. ya betul. Kalau yang Patriot Energi di mana Pak? Di Bengkulu. Ya di Bengkulu. Oke. Ya, Hmm. Tapi hari ini tuh nggak bakal nanya-nanya tentang penempatannya Fala, tapi nanti ada hubungannya juga dikit. oke, Eh, lalu Siap. Itu ceritain ini Val. RI. RI itu apa sih? Terus ya, kenapa lahir RI? oke. Ya, pertama RI itu apa ya? RI itu sebenarnya segerombolan orang-orang nekat gitu ya, yang sudah selesai kontrak kerja di pemberdayaan waktu di daerah Berau. Jadi kita sama-sama 1 tahun eh, berkontrak dengan pemerintah daerah menjadi patriot negeri gitu di Kabupaten Berau. Cuma ketika selesai ada beberapa orang yang cukup nekat untuk tetap melanjutkan kegiatannya secara mandiri karena ya mau meneruskan aja kegiatannya karena agak sayang gitu ya dengan potensi berau yang begitu banyak eh, tapi tidak ada yang bisa dilanjutkan kayak gitu. Jadi makanya ruang inovasi itu hadir. Sebenarnya apa tujuannya itu bukan untuk orang-orang nekat kita-kita ini, tapi lebih menjadi wadah untuk desa-desa itu bisa berinovasi gitu. Makanya Hmm. kita namain inovasi karena bukan kami bisa juga sih berinovasi dengan orang-orang desa dan orang-orang desa itulah yang sebenarnya bisa berinovasi dengan potensinya mereka supaya bisa berkembang lagi kayak gitu. Oh, oke. Jadi sebagai wadah dari warga desa yang ingin mengembangkan kayak potensi-potensi yang di desa. Jadi ibaratnya teman-teman di sana itu yang mewadahi gitu, yang ngasih jalan gitu. Ya, Gitu kan. seperti itu. Yang Nah, menjadi wadah, yang memantik, yang mendampingi, memfasilitasi seperti itu. hmm, Gitu, Kak. oke. Oke, terus sebenarnya RI itu ada hubungannya sama Republik Indonesia nggak? RI gitu. RI Republik Indonesia sebenarnya nggak ada sama sekali sih. Jadi Oh, memang sengaja dicari singkatannya yang seperti Republik Indonesia gitu. Jadi oh, memang supaya terasa jiwa apa nasionalisnya. Jadi kalau misalkan main-main ke kami waktu itu sewa rumah ya, sewa kontrak rumah dan di situ kalau dilihat ada posternya Bung Karno dan juga di sampingnya ada bendera merah putih dan posenya Bung Karno tuh lagi kayak gini nih. hmm, Jadi pas di sampingnya pose Bung Karno lagi begini ada bendera merah putih gitu. oke. Jadi itu kayak Jadi men-trigger juga ya kayak apa, ya ngerimain, oh aku di sini tuh untuk eh, ini gitu ya. untuk RI, untuk Republik Indonesia, untuk ruang inovasi Keren, gitu. keren, keren. Gitu. Nah, kan kata kamu tadi kumpulan orang-orang nekat nih. Ya, Nah, betul sebenarnya betul. pencetus kayak awalnya kayak yuk kita bikin gitu. Siapa sih yang pertama banget kayak yuk bikin yuk gitu. Ya, sebenarnya mungkin ini obrolan agak lama ya karena saya sendiri termasuk yang baru-baru ikut gitu ya.
detailnya saya juga kurang benar-benar paham, jadi mungkin dari diskusi-diskusi malam hari, kemudian dari obrolan-obrolan ketika waktu-waktu senggang, itu ada ngobrolan terkait kelanjutan kegiatan, kemudian diskusi tentang Indonesia lah, tentang kondisi desa, diskusi kebangsaan, dan diskusi banyak ide-ide yang kira-kira bisa dibuat atau dilakukan di desa kayak gitu. Jadi dari obrolan-obrolan itu akhirnya punya ide-ide nih. Ya udah, daripada idenya hanya sekedar ide belaka gitu. Jadi ya gimana ketika ada kesempatan ya kenapa nggak coba sama-sama dilakukan kayak gitu. Awalnya sih kayak gitu, kemudian kesempatan itu ada ketika sudah selesai kegiatan 1 tahun di Berau itu gitu, dan akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol adalah beberapa teman-teman yang punya komitmen yang sama, punya visi yang sama untuk melanjutkan kegiatan seperti itu. Oke, tadi Gitu. kamu bilang punya komitmen sama visi yang sama. Apakah itu yang apa ngebikin kalian kayak meskipun gak digaji ya selama sekian lama, tapi tetap stay di sana, tetap kayak berkontribusi gitu. Apakah itu yang apa hal besar apa sih yang buat kalian Hal tetap stay besar. gitu? Meski nggak digaji Eh, gitu maksudnya. ya, kalau meski nggak digaji sebenarnya kayak gini sih apa? Aku mau ngebandingin sama kita belajar gitu ya. Hmm. Kita kan belajar itu kan nggak dibayar gitu, nggak digaji. Mm-mm. Bahkan kita mengeluarkan uang gitu kan. Karena kita merasa bahwa belajar itu perlu dilakukan dan itu jadi investasi buat kita yang belajar kayak gitu kan. Makanya udah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan juga uang juga gitu kan. Itu mau-mau aja gitu kan. Ya sama aja kalau diumpamakan kayak gitu sama aja kita waktu di eh, Berau sana bikin RI niatnya ya mau nggak sama-sama membuat sesuatu yang ibaratnya benar-benar datangnya dari kita sendiri gitu, bukan yang entah ikut program tertentu atau ide dari orang lain gitu. Ternyata beberapa dari kita setuju untuk hal kayak gitu. Makanya ya nggak digaji atau nggak ada pemasukan yang pasti bulanan ya itu jadi resiko tersendiri gitu karena yang kita lakukan itu ya sesuai dengan keinginan kita gitu bukan keinginan orang lain seperti itu. Oke, jadi karena udah ada apa dari hati gitu Dari niat emang. sendiri gitu kan. Mm-mm. Jadi ya udahlah jalan terus nikmati prosesnya gitu kan ya. Ya Hmm. betul. Oke, tadi tentang latar belakang RI. Nah, RI itu di mana sih, Val? Lokasinya gitu. Terus kayak desa-desa yang kamu dan teman-teman bina itu di mana gitu. Yang kalian dampingi lah gitu. Ya, jadi kalau di RI itu kan di pusatnya di Kabupaten Beraunya ya, di ibu kotanya gitu. Cuma awalnya itu kan kita berdiskusi menentukan desa mana yang awalnya akan kita dampingi gitu ya. Jadi memang dari apa orang-orang yang di RI itu mencoba memetakan desa-desanya gitu yang kira-kira paling memungkinkan untuk dilakukan kegiatan bareng gitu. Pas awal-awal itu ada 2 desa gitu. Yang satu desa Merancang Ilir dengan potensi lada dan yang kedua itu desa Punan Mahkam dengan potensi budaya adat Dayak dan juga eh, hutan yang bisa dijadikan yang biasa mereka jadikan sebagai sumber penghidupan Mm-mm. gitu. Oke, jadi apa gambaran potensi juga udah didapat karena dulu 1 tahun ya di desa itu. Jadi Ya. pas beres udah ketahuan potensi ini langsung dikembangkan lagi gitu ya.
Oke. Iya. Itu yang lada itu juga kalau nggak salah ada itunya ya, Pondok Lada ya, Val ya, nama Ya, produknya. nama produknya yang kita bikin produk lada kemasan ya. Jadi di apa? Dibentuk atau diproses supaya jadi produk yang sudah dikemas dengan baik dan bisa dijual di pasaran gitu dengan Mhm. kita buat mereknya Pondok Lada gitu. Oke, itu lada. Terus tadi di Punan Mahakam juga tentang ini ya, kayak sekolah alam juga ya di Punan Mahakam itu. Kalau ya, jadi kalau di Punan Makam itu bentuknya seperti komunitas gitu. Jadi karena kekhawatiran generasi tua, eh, generasi tua itu yang pegang kepemimpinan saat ini gitu ya, ada kepala desa, kemudian aparat-aparatnya. Itu khawatir kalau pemuda-pemudanya itu nanti nggak ada yang bisa menggantikan mereka untuk mengelola desanya gitu, sehingga akhirnya mulai dibuatlah atau diinisiasi untuk mereka bikin komunitas, sehingga dari komunitas itu eh, ada beberapa kegiatan, jadi mereka terbiasa untuk berorganisasi, melakukan sebuah program dan seterusnya gitu, sehingga mereka punya peningkatan kapasitas diri mereka dan punya kemampuan untuk bisa memegang sebuah peran dalam suatu organisasi, dan dibentuklah komunitas itu dengan nama Sekolah Rakyat kayak gitu. Oh, oke. Jadi kayak RI itu kayak lagi membuat lokal-lokal champion gitu ya. Jadi nanti orang-orang yang di desa inilah yang akan terus mengembangkan desanya, nanti Ya, akan kayak uh, estafet gitu ya, tongkat estafet ke yang di ya, bawahnya gitu ya. ya. Kalau kalau dari situ memang RI itu cenderung fokus untuk mencari orang lokal yang memang punya motivasi dan punya keinginan untuk berubah gitu. Jadi orang lokal ini yang nantinya akan banyak berperan dalam mengubah keadaan di desanya kayak gitu. Oke. Nah, Well, kalau yang tadi kayak Pondok Lada, terus sekolah rakyat, seberjalannya waktu, itu gimana ceritanya? Kayak berjalan lancar kah atau ada hambatan-hambatan gitu ketika jalanin itu? Oh iya, pastinya jalannya rusak lah, seperti jalan pada umumnya ya, di desa-desa gitu ya. Heeh. Dan berjalannya kegiatan di sana ya kayak gitu juga gitu, banyak-banyak apa rintangannya kayak gitu, kayak di awal-awal coba bayangin aja kita mendampingi ibu-ibu yang belum pernah bikin usaha gitu ya, jadi nggak punya pengalaman gimana sih mengemas produk yang baik, gimana sih menentukan harga yang benar, terus gimana sih cara memasarkan produk kayak gitu, kemana harus dipasarin, terus caranya kayak gimana, bahkan sampai detail cara nulis kwitansi itu kayak gimana, cara bikin pembukuan yang baik kayak gimana, kayak gitu-gitu gitu. Dan itu Hmm. harus pelan-pelan sih diajarin, nah, kayak gitu. Dan ya kadang apa fluktuatifnya juga terasa juga, dinamika di sana juga terasa juga, Hmm. rintangan-rintangannya kayak gitu. Itu kan rintangan dari apa ya, kalau aku sebut kayak masih di luar gitu. Ada nggak sih Pak kalau kayak rintangannya justru dari eh, dalam diri sendiri gitu? Apa pernah kayak kok aku kayak gini gitu, apa udah bener gak sih jalan yang gue ambil gitu, Aku kayak gini gimana ini? jadi kayak dalam diri sendiri gitu, jadi dalam personal kamu gitu. Eh, Paling kadang itu ini ya, karena aku orangnya mungkin agak overthinking gitu ya. Jadi waktu tidur, sebelum tidur sih, kalau tidur nggak bisa mikir ya. Eh, Ha, waktu ya, ya, ya. mau waktu mau tidur gitu biasanya mikir dulu, mikir Hmm. tentang hal-hal yang entah itu penting atau nggak penting gitu ya, maksudnya jadi merefleksikan
diri gitu kan. Apa ya? Mungkin kalau nggak ada RI, aku nggak akan berani dan senekat itu gitu. Hmm. Sampai berpikir kayaknya kalau nggak ada temen tuh kayak ngelakuin hal kayak gini tuh kayak aneh banget gitu, kayak misalkan jadi orang mungkin ini terlalu fisik ya, mungkin cuma ini jadi contoh aja gitu, misalkan mungkin jadi orang hitam di antara orang putih semua gitu, atau kebalikan ya, orang putih di antara orang hitam semua kayak gitu. Mungkin secara sosial atau secara ini nggak terlalu kelihatan, cuma dari diri sendiri kayak ngelihat kok ini juga ya agak-agak unik juga gitu, apalagi kalau dibandingin sama teman-teman seangkatan, teman sekampus, teman sekitaran rumah gitu, kayaknya nggak ada yang melakukan hal kayak gini gitu. Ini udah nggak digaji, tinggalnya juga. Jadi kalau ngedampingi di desa itu memang tinggalnya di warga lokal sana juga gitu. Tinggalnya tanda kutip ya numpang gitu kan. Penumpang. Tinggalnya numpang kayak gitu. Kadang lebih sering nggak tidur di kamar juga sih. Jadi lesehan mungkin di ruang tamunya kayak gitu. Dengan ya jangan harap ada kasur gitu kan. Paling ya selimutnya pakai sarung atau apa kayak gitu-gitu. Kadang kalau sambil tidur, sebelum tidur terus mikir, ya kayak gitu gitu. Uniknya gitu kan, cuma akhirnya ya dinikmatin aja gitu, karena memang eh, ketika udah punya niat dan niatnya itu mungkin agak-agak sangat tidak mainstream gitu, jadi ya harus diterima juga sih resikonya kayak gitu. Cuma Hmm. tadi ya, karena ada teman-teman yang satu visi, jadi nggak benar-benar merasa sendiri gitu. Jadi kalau misalkan sendiri kayaknya eh, nggak terlalu punya keberanian juga dan kenekatan yang kayak gitu gitu. Hmm. Paling Oke. overthinkingnya kayak gitu, Kak. Berarti dari apa sisi personelnya juga kan saling menguatkan ya di sana. Jadi ketika satu ini kayak mulai goyang, yang lainnya menguatkan. Jadi tetap dalam track gitu ya. Iya. Lagi Val tentang ini, gimana sih cara kayak kalian kayak teman-teman tuh tetap agar R itu berjalan gitu, terus hubungan kalian juga tetap solid gitu, bukan sulit ya tapi solid. Sulit. Solid dan sulit kayaknya beda-beda tipis ya. Nah itu gimana? Oke, kena gimana caranya supaya on track? Ya diskusi gitu ya. Jadi eh, karena mayoritas itu perokok gitu ya, dan terbiasa habis makan tuh bikin kopi gitu. Jadi katanya sih ngerokok sama kopi itu pasangan yang nggak bisa dipisahkan gitu kan. Asik. Jadi ya setelah makan, biasanya setelah makan malam gitu, sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Mm-mm. Gimana program bagusnya, ini gimana kegiatannya ke depan, atau gimana gitu. Jadi dari diskusi-diskusi yang kayak gitu, secara nggak langsung itu akan membicarakan RI untuk kedepannya gimana, tetap pada visi yang seperti di awal kayak gitu. Terus ya dari hal kayak gitu kan juga timbul kesulitan juga, karena di situ kan walaupun mungkin obrolannya serius, cuma banyak juga bercandanya juga gitu, selipan-selipan bercanda, selipan-selipan apa ya, bercanda-bercanda yang secara nggak langsung akan eh, mengikat pertemanan kita juga gitu, jadi Mm. semakin deket kayak Mm. gitu. Oke, berarti dari tetap jaga komunikasi lah intinya ya, komunikasi satu sama Ya lain. apalagi apalagi kan memang tinggalnya bareng-bareng ya, jadi
RI itu memang segerombolan jombloan gitu. Apa? Laki-laki jomblo, Jombloan. Oh, jomblo jombloan, semua. bukan nggak ada jomblowatinya, nggak ada gitu kan. Itu Jombloan kode, semuanya. guys. Yang Jadi nonton di sini Fala ini loh, katanya jomblo. terus terus tinggalnya kan memang di satu rumah ya. Jadi ya nggak terpisahkan juga gitu. Jadi ya eh, dari hari ke hari ya semakin makin deket gitu. Oke. Jadi gara-gara tiap hari ketemu, tiap hari komunikasi, jadi tetap dalam keep on track lah si RI-nya gitu. Oke. Terus oh ya Val, dulu juga RI ini pernah ikutan ini ya, apa yang di Singapura itu ya, kalau nggak salah. Acara dari Yayasan Singapura gitu. Oh, oke. Kegiatannya di Jakarta. Oh, oke, jadi teman-teman ikut juga untuk apa promosi Ya. atau Jadi itu hanya usaha sosial sih, memang konsennya di social entrepreneur yang terpilih untuk bisa ikut pelatihannya mereka gitu. hmm, Dan RI salah satu usaha sosial yang eh, bisa hadir di sana kayak gitu. hmm. Oke, jadi teman-teman juga aktif lah mencari ini ya, mencari tambahan Info ilmu, dari luar. info Iya. gitu, dan memperluas networkingnya. Apa lagi ya tentang RI Val yang aku kurang Lagi. ditahu? Eh, dari RI aku jadi belajar untuk masak sendiri. Oke, Jadi salah satu ini ya skill yang akhirnya didapat karena aku ikut di RI itu adalah masak. Jadi di sana memang nggak cuma tinggal bareng tapi juga ngurus ke apa kebutuhan pribadi ya masing-masing. Kalau misalkan kayak nyuci kayak gitu-gitu itu kan pribadi itu masing-masing. Cuma kalau untuk yang halnya kolektif kayak makan itu sama-sama kayak gitu. Jadi kita cara bergiliran tuh masak-masak kayak gitu. Sekarang giliran siapa, siapa. Cuman nggak ditentuin juga sih. Jadi ya lebih ke ngalir aja. Cuma sesekali gantian atau gimana untuk masak kayak gitu. Jadi ya bisalah dikit-dikit jadi oke. bapak rumah tangga gitu. Asik. Kode lagi, guys. Oke, wow. Ini tolong ini ceritain pernah nggak sih RI mengalami kayak sesuatu hal yang kayak ini berat banget atau kayak ini kok kayak gini gitu. Kok kayak gini tuh maksudnya pernah nggak dapat hambatan yang gede banget gitu ke RI-nya, entah masyarakatnya, entah ke teman-temannya juga. Nggak tahu ya, mungkin buat orang lain itu bukan sesuatu hambatan ya. Cuma mungkin bagiku itu bukan hambatan ya, tantangan gitu ya. Hmm. Terkait dengan kan kita memang dari awal masih belum ada kayak prediksi buat pemasukan atau gimana gitu kan. Sedangkan kita di sana juga cukup banyak orang gitu. Makanya untuk membicarakan terkait rumah tangga itu gitu kan. Sebut aja rumah tangga ya karena memang di satu rumah gitu kan. Itu Bener. cukup ketat gitu untuk kebutuhan. Jadi kebutuhan terutama untuk tempat tinggal dan makan itu benar kita kolektif gitu ya. Tapi selain itu ya masing-masing kayak kebutuhan pribadi, sabun, terus buat cuci baju atau apa yang hal-halnya pribadi itu masing-masing. Cuma untuk yang kolektif itu kayak tinggal di rumah dan juga makan itu sama-sama. Ya itu karena belum ada kepastian, nggak ada pemasukan ya di press lah untuk biaya hal kayak gitu gitu dan cukup menarik gitu Mm-mm. untuk bisa
menyederhanakan kehidupan kayak gitu. Oke, jadi justru di sanalah kayak titik kayak tantangan secara internal diri ya, maksudnya gimana Iya, tanpa pemasukan bisa tetap ini jadi hidup iya. sederhana gitu ya. Kayak kalau aku mungkin dari eh, dulu ya, mungkin dari awal kuliah itu memang eh, udah biasa nyari uang sendiri walaupun masih dibiayai sama orang tua gitu kan. Hmm. Terus ya bisa dari ngajar, kemudian dari apa kayak gitu kan. Itu kan dapat dapat juga uang untuk setidaknya untuk beli-beli jajan atau biaya-biaya kuliah yang kayak misalnya fotokopi atau apa gitu yang kayak hal kecil kayak gitu kan ya terbiasa, termasuk juga kayak buat jajan-jajan kayak gitu. Nah, Hmm. kan bisa dihitung gitu ya yang hal-hal kayak gitu kan, sebulan kira-kira dapat sekian, terus sebulan dapat sekian, terus eh oh iya bisa dikeluarkan untuk makan sekian kayak gitu-gitu. Apalagi kalau pas sudah bergaji gitu kan, itu kita udah bisa ngitung nih, wah makan sekian 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 gitu kan. Cuma artinya eh, itu uang yang lebih dari cukup untuk makan aja, artinya udah bisa dibagi juga buat nabung, bisa juga dibagi buat kebutuhan yang lain gitu kan. Nah, ketika ketika ada di sana, ketika berkegiatan di RI akhirnya apa ya, kayak akhirnya bisa ngitung benar-benar sebenarnya aku tuh butuh uang untuk hidup seminim-minimnya itu kayak gimana sih, seberapa minim sih gitu. Hanya untuk hidup gitu ya. Karena kan selama ini istilahnya dapatnya pasti berlebih gitu ya, untuk buat makan ada, buat nabung ada, buat kebutuhan yang lain itu ada. Nah, sekarang kayak merasa benar-benar depres dan berapa nih benar-benar untuk makan aja tuh butuh berapa sih sebenarnya seminim-minimnya gitu kan. Lebih lebih besar dari itu ya itu jadi bonus gitu kan. Berarti dapat bisa makan dengan lebih layak, sedangkan kalau kurang dari itu udah nggak bisa disebut layak kayak gitu. Jadi Oke. itu sih yang benar-benar pelajaran yang paling berharga gitu kan. Mungkin semua nggak semua orang pernah berada di titik yang kayak gitu gitu. Oke. Tapi berarti karena titik itu juga mungkin kalau kalau nggak kalau aku salah koreksi. Jadi lebih bersyukur nggak sih kamu? Jadi kayak oh jadi lebih menghargai banget gitu apa yang kamu makan gitu-gitu loh. Iya, iya. Jadi ya eh, akhirnya keadaan kayak gitu bukan akhirnya di apa, dihujat atau di apa ya, dikeluhkan gitu ya, enggak sih, tapi jadi nikmatin aja gitu. Jadi kita tuh di sana dengan kondisi-kondisi yang kayak gitu jangan jangan akhirnya berpikir itu hal yang menyedihkan atau hal yang memprihatinkan kayak gitu. Mungkin kalau diceritain dan orang lain denger itu mungkin itu hal yang memprihatinkan. Cuma kita yang hidup di sana ya happy happy aja gitu, Hmm. happy happy aja, bisa tetap ketawa-ketawa juga kayak gitu, tetap bisa menikmati hidup layaknya orang lain kayak gitu. Oke, terus Val, tadi kan udah dari personal ya pribadi. Terus kalau dari RI sendiri kan, istilahnya tadi kan harapannya tuh kayak latar belakangnya kan didiriin karena pengen jadi wadah gitu untuk desa ngebantu dan ngebimbing desa jadi desa yang berpotensi, terus nantinya ke depan maju gitu. Nah, kalau harapan dari RI kayak jangka panjangnya gitu tuh, pengen apa sih RI gitu? Seperti dengan visi yang awal gitu. Jadi RI itu jadi ruang untuk orang-orang, termasuk orang-orang yang ada di RI-nya itu sendiri, atau desa-desa yang mau mengubah kondisinya gitu. Itu bisa punya wadah, dia punya kesempatan yang sama untuk bisa melakukan inovasi-inovasi atau
perubahan-perubahan yang akan membuat keadaan yang lebih baik kayak gitu. Terutama di orang-orang yang di DRI itu bisa punya kesempatan gitu untuk ya punya ide apa. Ketika ada ide ya silahkan dilakukan ide seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar kita berbicara tentang ide, berbicara tentang solusi ya sepertinya kayak gini bagus deh, sepertinya kayaknya ini bisa nih dilakuin atau gimana gitu. Jadi nggak hanya sekedar itu. Jadi aku berharap sih RI itu bisa mewadahi langsung ide-ide yang seperti itu bisa dilakukan kayak gitu. Oke, jadi kayak laboratorium kehidupan banget intinya. Ya, betul. Asik. Singkatnya seperti itu. Mantap, RI. Dan buat teman-teman yang nonton nih, kalau misalkan ingin membuat sesuatu kayak RI gitu, apa sih pesan kamu ke yang nonton nih? Yang penting persiapan ya. Cuma jangan siap-siap gitu karena terlalu siap-siap nggak akan mulai gitu. Jadi Asik, ya jadi mulai aja dulu. mulai aja dulu tapi tetap ada bekal juga walaupun sedikit gitu ya. Tapi bekal kebanyakan juga nggak jalan-jalan yang ada kayak gitu. Dan tetap tetap konsisten, komitmen dan cari teman gitu. Jangan sendiri. Oke. Banyak ya waktunya. Uh, Sama-sama semoga kakak. semoga RI ke depan itu lancar-lancar aja, personelnya sehat-sehat semua. Terus berharap nanti RI itu jadi benar-benar sebuah wadah yang bisa membangun Indonesia lah intinya. Amin, amin. Siap, Ya, kakak. oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama kak. Yuk. Yuk, kedatangan orang Nepal nih. Wis, Nepal dari mana? Orang Indonesia asli. Itu itu backgroundnya apa tuh? Ini pemandangan biasa. Oh, kirain lagi di pegunungan Nepal gitu kan, meditation. Bisa sih. Itu sebenarnya bukan orang Nepal ya, itu cuman ledekan kami sebenarnya. Nggak tahu sih awalnya kenapa gitu bisa dibilang orang Nepal gitu. Jadi itu udah biasa aja ya, Pal ya? Ya, udah biasa. Nggak tahu itu mulainya dari mana juga lupa juga. Dari Patriot atau abang dari dulu kuliah juga? Nggak kuliah, nggak. Dari Patriot aja sih. Cuma bercanda-candaan kan, terus akhirnya lucu, terus keterusan gitu kan. Jadi ya Jadi unik lah gitu. ya. Iya. Oke, Val. Val, makasih.